Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik yang ada pada materi PLC. Yaitu yang pertama ada ladder diagram, yang kedua ada timer, dan yang ketiga ada counter. Pertama dan yang utama saya akan memperkenalkan dulu apa itu sebenarnya PLC. Oke, jadi PLC ini dikenal sebagai perangkat sistem otomatis. Nah, perangkat sistem otomatis ini itu sudah sering digunakan dalam proses produksi di dunia industri. Teknologi ini itu dapat dikendalikan secara otomatis dan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat karena memiliki beberapa fungsi khusus. Memiliki prinsip kerja yaitu menerima sinyal input, lalu melakukan instruksi logika berdasarkan program yang sudah dibuat sebelumnya dan menghasilkan sinyal output, yang mana sinyal output ini dapat mengendalikan peralatan lainnya. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk menjalankan PLC ini dibutuhkan sebuah program. Nah, salah satu bahasa pemrograman yang paling sering digunakan adalah ladder diagram, yang mana bahasa ini digunakan sebagai kontrol logika dan fungsi-fungsi lain berupa pemrosesan data atau fungsi waktu dan menghitung. Oke, jadi ladder diagram ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada range, yang kedua branch, yang ketiga input dan output, dan yang keempat addressing input dan output. Nah, yang pertama itu range. Range itu merupakan garis horizontal yang dilambangkan dengan R1 dan seterusnya yang menunjukkan aliran dari rangkaian. Nah, setiap rangkaian ini tuh memiliki beberapa input, output, dan instruksi pemrograman lainnya. Oke, yang kedua kita masuk ke dalam branch. Branch ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama seri, paralel, dan S-branch. Seri ini itu rangkaiannya seperti namanya disusun secara seri. Nah, kemudian paralel sesuai namanya juga, dia rangkaiannya itu tersusun secara paralel. Nah, yang ketiga ini next branch itu merupakan rangkaian kombinasi antara seri paralel dalam satu range yang sama. Oke, yang ketiga input dan output. Nah, input ini itu biasanya berupa push button atau saklar. Nah, push button atau saklar ini itu terbagi menjadi 2 jenis. Nah, yang pertama itu ada normally open dan normally close. Oke, untuk output sendiri itu yang biasanya digunakan adalah lampu. Nah, yang keempat itu addressing input dan output. Jadi, untuk addressing input dan output ini, misalkan satu jenis PLC sama PLC lainnya ini, addressing input dan outputnya ini berbeda. Jadi nggak mungkin sama dalam kalau misalkan jenis PLC yang digunakan itu berbeda. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan bagian logika dasar PLC programming menggunakan ladder diagram. Nah, yang pertama itu ada logika ada logika node. Nah, logika node ini itu dalam kondisi jika ada keadaan tidak aktif atau false, kontak berperan menyambungkan aliran. Namun ketika diaktifkan atau dalam keadaan true, justru malah memutus aliran arus. Nah, yang kedua ini N. N ini itu merupakan kondisi di mana kombinasi dua kontak atau lebih bisa menyambungkan aliran apabila keduanya aktif di waktu yang bersamaan. Nah, jadi dia ini nggak bakal kesambung kalau misalkan cuma salah satu aja yang aktif. Oke, yang ketiga ini ada logika OR. Logika OR ini sebuah aliran arus dapat tersambung apabila hanya salah satu kontak saja yang diaktifkan. Tapi bisa juga mengaktifkan keduanya secara bersamaan untuk menyalakan output. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang instruksi timer pada PLC. Sebelumnya saya akan menjelaskan timer itu apa sih? Nah, timer itu sesuai namanya yaitu waktu ya, pewaktu. Timer ini merupakan instruksi pewaktuan. Biasanya itu digunakan sebagai waktu tunda atau yang biasa dikenal delay. Nah, di dalam timer ini terdapat 2 parameter yaitu timer number dan set value. Timer number ini diisi dengan nomor timer yang akan digunakan, sedangkan set value digunakan dengan nilai timer memiliki satuan 0,1 detik. Oke, jadi misalkan set timernya ini kita memiliki waktu 5 detik. 5 detik itu kita untuk mencari nilai set value-nya itu tinggal kita kalikan 0,1 detik. Jadi sekitar 0,5 detik untuk nilai set value-nya itu.
Oke, jadi berikutnya itu saya akan menjelaskan tentang instruksi. Nah, yang pertama itu ada on delay. Itu digunakan untuk menghidupkan output setelah beberapa saat tombol start ditekan dan akan menahan output tetap on selama tombol start juga on. Jadi outputnya ini bakal tetap hidup kalau misalkan tombol startnya ini ditekan terus ditahan, output bakal tetap on selama tombol startnya itu juga on. Nah, yang kedua off delay. Itu digunakan untuk mematikan output setelah beberapa saat tombol start dimatikan. Yang ketiga on off delay. Ini yang digunakan untuk menghidupkan output setelah beberapa saat tombol start ditekan dan akan menonaktifkan output setelah beberapa saat tombol start dimatikan. Nah, yang keempat on sesaat. Ini dalam kondisi untuk menghidupkan output saat tombol start ditekan dan akan menahan output tetap on selama beberapa saat. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang counter pada PLC. Sebelumnya counter ini itu berfungsi untuk menghitung banyaknya produk secara otomatis, terbagi menjadi dua, yaitu count up dan count down. Count up itu merupakan count up itu adalah kondisi di mana counter ini akan menghitung naik 1 jika kondisi inputnya terjadi perubahan dari 0 menjadi 1. Nilai counter akan dinaikkan tiap kali terdeteksi sinyal tapi positif, sehingga nilai counternya mencapai nilai tertinggi. Sedangkan countdown, itu counter ini akan menghitung turun jika satu kondisi inputnya terjadi perubahan dari 0 menjadi 1. Nah, nilai counternya ini akan dikurangi setiap kali terdeteksi sinyal tapi positif, hingga nilai counter mencapai nilai terendahnya. Oke, jadi counter ini memiliki dua input, yaitu count pulse dan reset, serta memiliki dua parameter, yaitu counter number dan set value. Counter number itu diisi dengan nomor cacah, sedangkan set value itu diisi dengan nilai cacahan. Counter akan menghitung turun dari set value hingga ke 0 setiap perubahan count pulse dari off ke on, dan akan mereset kembali nilai set value apabila reset berubah dari off ke on. Counter tidak akan menghitung jika reset masih dalam keadaan on. Nah, jadi timer dan counter ini memiliki prinsip kerja yang sama, yang mana jika suatu kondisi telah terpenuhi, maka eksekusi akan dilakukan. Baiklah, kurang lebih itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.